Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS Puji Tuhan. Mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi ini karena Engkau sudah memberikan kami petiduran nyenyak di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Terlebih Tuhan, Engkau sudah boleh bangunkan kami pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih. Pagi yang indah ini kami akan memulaikan kembali renungan. Untuk itu, sebelum kami memulaikan renungan ini, kami mohon kepadamu, biar kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan meneruskan renungan kita masih dengan judul yang sama atau topik yang sama, kekayaan orang-orang pilihan, bagian yang kelima hari ini ya. Nah, bagian yang kelima ini kita akan lihat yang menjadi dasar perenungan kita pagi yang indah ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Sekali lagi, nas pokok yang menjadi renungan kita pagi yang indah ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ya. Sekali lagi saya akan bacakan. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat. Nas pokok kita Yesaya 33:6, demikian bunyi firman Tuhan. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Nah, saudaraku yang kekasih, kekayaan orang-orang pilihan pada bagian yang kelima ini ya, dinyatakan ada 3 ya kekayaan. Selain kita sudah membahas ada 4 kekayaan orang-orang pilihan, di Yesaya 33:6 ini ada 3 kekayaan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Yang pertama adalah ya, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat. Ya, saudara, ya, kemarin kita sudah membahas tentang hikmat ya. Sekarang diulang lagi tentang hikmat. Jadi betapa pentingnya hikmat bagi orang-orang pilihan Allah ya. Sebab ketika kita memiliki hikmat ya, dalam segala hal yang kita hadapi, kita akan diselamatkan ya. Kita akan diluputkan dari apa? Ya, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika Salomo akan memimpin kerajaan yang besar, pada waktu itu kerajaan Israel masih Israel bersatu. Israel belum terpecah menjadi 2 kerajaan ya. Nah, doa yang disampaikan oleh Salomo kepada Tuhan ya, untuk dia bisa memimpin bangsa Israel yang besar itu dengan baik ya, terhindar dari segala persoalan, masalah, kesukaran yang akan dihadapi. Dia cuma minta satu, tidak minta beberapa hal ya. Sebab yang satu ini dia percaya ini adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjadi seorang pemimpin, memimpin bangsa yang besar, yaitu dia minta hikmat. Dan terbukti ya,
Ketika dia meminta hikmat, Tuhan anugerah ke dia hati yang paham menimbang perkara, ya. Hati yang penuh dengan hikmat, ya. Ternyata betul ketika dia waktu dia memilih terpilih menjadi raja, ya. Dia menggantikan Daud ayahnya menjadi raja di Israel yang bersatu itu. Ada masalah yang dia hadapi. Pertama adalah apa? Bagaimana dua orang ibu yang memiliki anak yang lahir pada malam yang lahir pada saat yang bersamaan dan mereka tinggal dalam satu rumah. Ketika pada malam hari tiba, kedua ibu yang punya anak itu dua-dua tertidur dan ibu yang satu anaknya itu mati karena ketindihan oleh ibu dari sang anak itu. Nah, ketika bangun pagi, ya, ibu yang satu duluan bangun, ya, yang anaknya meninggal. Ternyata anaknya meninggal. Dia melihat ibu yang satu lagi, anaknya masih hidup. Nah, kesempatan dia pakai untuk apa? Dia menukar anak yang mati dengan, ya, anak ibunya yang masih hidup, anak ibu yang masih hidup. Jadi anak ibu yang masih hidup, bayi dari yang masih hidup ini dari ibu yang satu diambil, dia tukar dengan anak yang mati. Nah, terjadilah pertengkaran antara kedua orang ibu ini memperebutkan seorang anak yang masih hidup. Ya, dan apa yang terjadi? Karena tidak ada penyelesaian, maka mereka mengadukan hal ini kepada Salomo. Dibawalah perkara mereka kepada Salomo. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ya, pendek ceritanya, ternyata ibu yang memiliki anak atau bayi yang masih hidup itu adalah ibu yang mengatakan kepada Salomo, ya, ketika di sidang, Salomo mendengarkan pertengkaran mereka dan Salomo dengan tidak berpanjang kata banyak komentar dia katakan kepada pengawalnya, ambil pedang bagiku. Dan ketika Salomo akan memenggal anak yang hidup itu untuk berbagi setengah kepada ibu anaknya mati dan kepada ibu yang anaknya hidup. Dan apa yang terjadi, saudara? Ibu yang anaknya ini hidup, ya, dia tahu membedakan. Ya, mungkin ada tanda-tanda lahir. Jadi dia tahu kan anaknya. Ibu ini berkata, Tuanku Raja, jangan dibelah anak itu, jangan dibunuh. Ya, jangan dipengapakan. Berikanlah anak itu kepada ibu yang memohon supaya kalau dia mengaku bahwa itu anaknya. Dan apa yang terjadi, saudara? Di sini oleh hikmat Tuhan yang dimiliki Salomo, dia berkata kepada ibu itu, ibu yang benar dari anak ini, dari bayi ini adalah yang menyatakan bahwa jangan dipengapakan anak itu. Lihat, ya. Kekayaan yang menyelamatkan harap apa? Dari masalah mendapatkan jalan keluar. Dengan hikmat kita mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi di tengah keluarga, di tengah usaha, ya, di tengah apalagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Hikmat sangat dibutuhkan supaya kita selamat, diluputkan, mendapatkan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, ya. Itu kekayaan orang-orang pilihan, ya. Bahkan di ayat ini bagian terakhir, itulah harta benda Sion. Sion adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Kemudian, ya, di ayat yang ke-6 ini dikatakan kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat. Yang kedua, pengetahuan. Saudaraku, orang percaya harus kaya, bukan cuma hanya dengan hikmat, tapi kaya juga dengan apa? Pengetahuan. Sebab pengetahuan ini akan membuat orang semakin cerdas, semakin pintar, semakin luas wawasannya, semakin banyak yang dia tahu, ya. Itu sebabnya pengetahuan sangat dibutuhkan, ya. Pengetahuan secara sekuler, atau secara formal, maupun pengetahuan secara teologia, secara rohani. Perlu, saudara. Orang percaya harus bertumbuh dalam pengetahuan. Sebab kalau orang percaya tidak bertumbuh dalam pengetahuan, Hosea 4 ayat yang ke-6 kita lihat, ya. Apa firman Allah katakan jika orang percaya tidak bertumbuh dalam pengetahuan, ya. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Kita akan melihat kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana supaya kita mengenal Allah? Yaitu harus apa? Di sini kita lihat, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, ya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, ya. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu.
betapa dahsyatnya ya kecelakaan yang akan menimpa orang percaya jika dia tidak bertumbuh dalam pengenalan. Tuhan menolak kita menjadi pelayan-pelayannya. Tuhan menolak anak cucu kita menjadi pelayan-pelayannya. Ya. Untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar harus memahami pengetahuan melalui pengetahuan firman Tuhan. Sebab yang bisa menyingkapkan siapa Tuhan sebenarnya, bagaimana Tuhan itu, ya, hanya oleh pengetahuan firman Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan dirinya kepada umat pilihannya melalui kebenaran firman Tuhan, pengetahuan firman Tuhan. Yang terakhir, ya, orang percaya itu harus memiliki takut akan Tuhan. Di sini dikatakan takut akan Tuhan itulah kekayaan atau harta benda Sion. Saudaraku, takut akan Tuhan, apa itu artinya takut akan Tuhan? Ya, mari kita lihat Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Kita lihat ini adalah kekayaan atau harta benda Sion. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, ketika Yesus menjelang naik ke kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Di taman inilah Yesus ditangkap. Apa yang terjadi? Di Taman Getsemani dia melihat cawan murka Allah yang akan ditelan, yang akan diminum, yang akan dihadapi oleh Yesus. Sehingga dia ketakutan luar biasa. Saking ketakutannya, darahnya menetes bagaikan air. Bagaikan darah menetes ke tanah. Jadi darahnya begitu kencang mengalir keluar dari tubuhnya. Saudara lihat ini, ya. Luar biasa ketakutan yang menimpa Yesus pada waktu menghadapi cawan murka Allah. Saudaraku, apa yang terjadi? Maut sekalipun yang akan kita hadapi, jangan sampai kita melupakan. Ayat 42 tadi berkata apa? Ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Haleluya. Saudaraku, kekayaan yang selanjutnya adalah takut akan Tuhan, berarti melakukan kehendak Tuhan. Kekayaan orang percaya itu adalah ketaatan melakukan kehendak Allah. Ya. Ibrani 5 ayat yang ke-8, mari kita lihat. Ya. Yesus ketakutan menghadapi cawan murka yang akan minum. Dia bilang, jikalau mungkin ambillah, tapi bukan kehendakku, kehendak pula yang terjadi. Ya. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang harus dideritanya. Kekayaan orang pilihan di sini adalah berbicara tentang apa? Ketaatan terhadap kehendak Allah. Ya, dia taat. Maka dia berkata, jikalau mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmulah yang terjadi. Puji Tuhan. Jadi kekayaan orang percaya. Yang keenam, pertama adalah hikmat, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya taat, menjalani, melakukan setiap kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa mengakhiri renungan bagian yang keenam dari bagian yang kelima dari kekayaan orang-orang pilihan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Karena oleh renungan firman-Mu, Roh Kudus menyingkapkan kami betapa pentingnya kami harus memiliki hikmat, betapa kami harus memiliki pengetahuan tentang Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami harus memiliki ketaatan dalam melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus sedang meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus akan menolong kami di sepanjang hari, memampukan kami mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang kami terima pagi ini
dalam menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan kita pagi yang indah ini. Sampai kita ketemu lagi besok pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.